masih saja menarik-narik Tuhan untuk mempengaruhi Prabowo supaya diberikan jabatan lebih lagi. Ada Pak Prabowo di situ. Coba bayangkan, apakah yang bersangkutan ini tidak mempermalukan diri sendiri, tidak mempermalukan partainya? Gitu. Betapa recehnya permintaan kepada Tuhan. Tuhan ditarik-tarik ke dalam urusan bagi-bagi jabatan. Tuhan ditarik-tarik untuk urusan politik, coba. Saya bingung ini, orang-orang seperti ini jauh dari intelektual. Bagi saya ini adalah politisi oportunis yang memalukan Indonesia. Ya Allah, kami meyakini bahwa Bapak Prabowo Subianto sudah merencanakan akan memberikan beberapa posisi bagi kader-kader terbaik Partai Amanat Nasional di kabinet mendatang. Sebagai insan yang beriman, tentu hal itu sangat kami syukuri. Namun demikian, kami tentu akan lebih berterima kasih dan bersyukur lagi andai kata amanah yang diberikan kepada kami bisa lebih banyak dari apa yang kami perkirakan selama ini. Karena kami yakin ya Allah, jika kami bersama dengan Bapak Prabowo Subianto, maka semua tugas-tugas kenegaraan, semua kewajiban-kewajiban yang akan ditunaikan dalam rangka membangun masyarakat kita akan lebih mudah dilaksanakan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, pernahkah Anda berdoa? Saya yakin pernah, sama seperti saya. Karena kita adalah makhluk Tuhan. Doa itu adalah suatu kebutuhan manusia untuk bersilaturahmi, berinteraksi, berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Dan biasanya kalau kita berdoa itu dengan satu ketulusan atau kita mengucapkan syukur terhadap semua karunia dan berkah Tuhan, atau bahkan meminta diberikan kesehatan, rezeki, berdoa supaya anak kita selalu sehat, ibu kita, keluarga sehat semua. Itu doa dan itu sifatnya memohon kepada Sang Maha Pencipta. Ini doa yang benar. Dulu pernah ada heboh doa yang mengancam yang dilakukan oleh Neno Warisman. Ya Tuhan, kalau Engkau tidak memenangkan si A jadi pemimpin ini, saya khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Ini doa mengancam. Ternyata kan doanya tidak terkabul. Doa mengancam. Tuhan kok diancam. Ini kan aneh bin ajaib. Nah, sekarang ada lagi doa politik. Doa politik saya katakan adalah doa yang mengemis-ngemis jabatan. Doa yang memalukan. Ini terjadi di suatu rapat kerja nasional atau mungkin apalah bentuknya dari Partai Amanat Nasional yang dipimpin oleh Yang Mulia Zulkifli Hasan. PAN adalah partai yang super oportunis menurut saya. Dulu waktu Pak Jokowi tahun 2009, PAN tidak di barisan yang mendukung Pak Jokowi. Kemudian dengan segala manuver akhirnya bergabung di pemerintahan, dapat jabatan lah Menteri Perdagangan sampai sekarang. Dan sekarang PAN masuk koalisi besar dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, doa yang tadi, yang di depan tadi, itu doa yang paling memalukan yang pernah saya dengar. Ya Tuhan, terima kasih dengan adanya Presiden Prabowo akan memberikan
memberikan kesempatan pada kader-kader terbaik kami untuk mengisi jabatan menteri, tapi mungkin lebih membuat kami bahagia atau apa kalau kursinya atau jabatannya ditambah lagi. Astagfirullahaladzim. Ini pendoa ini saya yakin ahli agama, pinter kok, berdoanya jago, fasih. Dia berbicara dengan kalimat-kalimat yang indah, ayat-ayat juga dilantunkan dengan indah. Cuma yang membuat saya malu ya melihat kelakuan manusia ini adalah ini kok doa mengemis jabatan. Tuhan kurang apa memberikan berkah anugerah sama kita semua, termasuk sama kader-kader PAN. Saya, sahabat Indonesia, setiap pagi pada saat saya bangun, apa yang saya lakukan adalah bersyukur. Kenapa? Saya masih bisa bernafas. Diberikan oksigen gratis dari Tuhan, itu luar biasa. Bayangkan kalau kita sudah tidak bisa berfungsi organ-organ kita, oksigen aja harus beli di rumah sakit, bayar. Ini gratis. Nah, orang-orang PAN ini, orang yang tidak tahu diri menurut saya. Diberikan kemuliaan oleh Tuhan, mungkin anggota DPR atau apalah, mungkin kemuliaan materi yang melimpah ruah, jabatan yang mentereng. Masih saja menarik-narik Tuhan untuk mempengaruhi Prabowo supaya diberikan jabatan lebih lagi. Ada Pak Prabowo di situ. Coba bayangkan, apakah yang bersangkutan ini tidak mempermalukan diri sendiri, tidak mempermalukan partainya? Betapa recehnya permintaan kepada Tuhan. Tuhan ditarik-tarik ke dalam urusan bagi-bagi jabatan. Tuhan ditarik-tarik untuk urusan politik. Coba, saya bingung ini. Orang-orang seperti ini jauh dari intelektual. Bagi saya ini adalah politisi oportunis yang memalukan Indonesia. Saya yakin anak cucunya pun akan malu kalau mendengar orang ini berdoa dengan cara begitu. Minta jabatan ya Tuhan. Saya tidak tahu apakah itu inisiatif dia sendiri atau mungkin disuruh oleh ketua umum PAN, saya tidak tahu. Ini doa penuh titipan, penuh dengan agenda. Bayangkan, doa kepada Tuhan dipermainkan. Mempermainkan untuk sekedar mengemis jabatan. Kalau mau minta jabatan, langsung saja kepada Pak Prabowo. Pak, saya minta jabatan ya, tambahin dong Pak, sekian kursi misalkan. Kenapa harus meminta kepada Tuhan dengan doa di muka umum seperti itu? Kalaupun akhirnya minta kepada Tuhan untuk diberikan jabatan, ia dalam hati secara personal. Ini yang membuat saya geleng-geleng kepala dengan kelakuan-kelakuan para politisi. Memalukan. Ini bukan contoh yang baik bagi siapapun. Tuhan yang maha indah, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mengerti, ditarik-tarik untuk urusan jabatan duniawi. Coba, nggak tahu ini pelajaran dari mana ini, rujukannya apa sehingga dia bisa mendoakan seperti itu. Sama dulu ada pendoa di gedung DPR MPR juga, pendoa yang agak menghina orang, yang ya menghina Pak Jokowi lah waktu itulah. Itu pun juga saya kecam, itu tidak patut. Doa itu menurut saya, menurut pengetahuan saya, hanya satu, doa memuji-muji Tuhan. Yang kedua, doa syukur atas semua nikmat dan karunia Tuhan. Kemudian bermohon kepada Tuhan agar diberikan kesehatan, kelancaran usaha, kelancaran rezeki, kelancaran sekolah, kesehatan anak dan keluarga kita. Itu doa, dan itu harusnya dilakukan secara personal. Tuhan itu maha tahu, tanpa digembar-gemborkan pakai mikrofon, disuting. Tuhan tahu kok.
kita menunduk diam, berbicara dengan hati, berkontemplasi dengan Tuhan, Tuhan tahu kok. Jadi ini PAN ini memang benar-benar, mohon maaf ini, mempermalukan para politisi di Indonesia dan mempermalukan bangsa Indonesia. Doa yang sangat tidak patut. Saya mohon maaf ini, harus saya katakan dengan segala hormat saya kepada teman-teman ini doa mengemis jabatan kepada Tuhan. Saya yang merupakan salah satu dari sekian miliar orang makhluk Tuhan merasa malu. Kok ada Tuhan yang begitu banyak urusan? Ada saudara-saudara kita di Israel, di Palestina, di Iran lagi berperang, di Ukraina lagi perang sama Rusia, di Afrika masih banyak kelaparan, Amerika Selatan masih banyak konflik, masih banyak ribuan orang, bahkan jutaan yang sakit. Itu jauh lebih membutuhkan perhatian Tuhan daripada jabatan menteri. Nggak malu gitu loh. Memang Tuhan itu adanya di Indonesia saja gitu. Tuhan itu maha luas, menguasai seluruh alam semesta. Kun fayakun. Kalau Tuhan berkehendak semuanya akan hilang atau mungkin kita mendapatkan sesuatu. Jadi sekali lagi saya terpaksa beropini, menurut saya karena memalukan. Tuhan kok diajak minta jabatan. Sing ngajari kowe iki lho sapa? Heran saya. Intelektual kok merendahkan dirinya seperti itu, akhirnya kalian kehilangan intelektualitasnya sebagai politisi. Kalian tidak lebih menjadi politikus yang oportunis, yang ngemis-ngemis jabatan. Padahal kalian menjadi sekarang, mungkin menjadi DPR, menjadi ini, itu karena rakyat yang memberikan amanah. Kalian tidak memikirkan rakyat, kalian hanya memikirkan jabatan dan kursi kemewahan. Jadi, sahabat Indonesia, mungkin saya agak terlambat memberikan opini, tapi bagi saya kemarin menimbang-nimbang, perlu nggak ya saya memberikan komentar sama orang ini. Tapi rasa-rasanya kok nggak mungkin saya akan diam saja mendengar para politisi seperti ini. Jangan bawa-bawa Tuhan ke politik praktis, jangan bawa-bawa Tuhan untuk memperoleh jabatan lalu didoakan dalam event terbuka, direkam orang. Sebagai makhluk Tuhan saya malu loh. Ya saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada orang yang seperti ini. Tapi intinya satu hal, bahwa orang ini memang tidak mengerti esensi doa yang benar itu seperti apa. Mereka itu adalah kelompok-kelompok yang tidak bersyukur atas karunia Tuhan kepada mereka. Masih kurang dan kurang lagi. Nafsu serakah itu mengguncang dirinya dan kemudian menghancurkan kewarasan dan akal sehat. Sehingga akhirnya mereka tidak malu-malu melakukan doa seperti itu. Doa mengemis jabatan. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudy. Kepada PAN saya mohon maaf, saya harus mengatakan hal demikian. Saya bukan anggota partai manapun, saya bukan kader dari partai manapun, saya hanya rakyat jelata, anak bangsa yang ingin mengingatkan Anda untuk meluruskan. Ya, kembalilah ke kita sebagai manusia, jangan membawa Tuhan ke urusan politik, jangan membawa Tuhan ke urusan permohonan, pengemisan kursi kekuasaan. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudy Iskandar.